disampaikan oleh akhina al-Ustaz Haji Dr. Haji Rudyat kepada yang bersilakan. Sebelum kita sama-sama kita berdoa, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Usolli wa usallimu ala rasulil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u fihi malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah di malam yang cukup cerah, walaupun diiringi dengan rintikan air hujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan itu sayyiban nafi'ah, hujan yang selalu membawa manfaat. Kadang-kadang ada ungkapan orang tua kepada anaknya, "Nak, jangan hujan-hujanan, nanti sakit, masuk angin." Sebenarnya bukan hujannya yang membawa penyakit. Maka kita harus dibiasakan, baik hujan maupun tidak hujan, itu yang terbaik dari Allah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sholawat yang senantiasa kita bacakan, sholawat yang senantiasa kita wiridkan, itu akan menjadi pendorong bagi kita agar dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik syafaat di dunia maupun terutama kelak di akhirat. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebelum saya berceramah, tentu ingin menyampaikan dulu kalimat minal aidin wal faizin. Aidin al faizin. Jangan salah ucap. Mudah-mudahan dengan hadirnya acara silaturahim Syawalan bahasa kita, atau kata orang Jawa itu bodoh, ya, sugeng riyadi dan lain sebagainya, bahasa kita halal bihalal. Mudah-mudahan menjadi pintu dimudahkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau Allah panjangkan umur, saya ingin mencoba untuk sedikit membimbing diri kita terkait kita selesainya Ramadan. Karena
Umumnya di Ramadan kita banyak-banyak amal ibadah. Karena ada istilah aji mumpung Ramadan. Sehingga sedekah pun di bulan Ramadan meningkat. Sholat, ruku dan sujud banyak, berlomba-lomba. Baca Al-Quran pun alhamdulillah ada yang sampai khotam 5 kali, 4 kali, 2 kali, 1 kali, bahkan cuma 1 juz juga ada. Alhamdulillah ini fenomena luar biasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, setelah Ramadan masihkah seperti itu? Dijawab oleh kita aja masing-masing. Saya ingin menggarisbawahi dalam koreksian ini diberi judul dengan fenomena lemahnya iman di masa saat ini. Di zaman generasi Z sekarang, seperti apa fenomena lemahnya iman kita? Maka berangkat dari pertanyaan, apakah orang Islam itu pasti beriman? Atau orang beriman itu pasti Muslim? Kalau melihat ayat-ayat Al-Quran yang diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu orang-orang beriman itu umumnya memang untuk orang-orang Islam. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam. Tapi yang Allah panggil hai orang-orang beriman, tidak hai orang-orang Islam. Ini artinya apa? Menurut Allah, bahwa orang-orang beriman itu, yang dipanggil orang-orang beriman itu pasti dia Muslim. Lalu apakah orang Islam itu otomatis beriman? Pasti beriman. Ketika seseorang mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah fil wujudi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu pertanda imannya sudah ada. Artinya setiap orang Islam itu pasti punya iman. Yang jadi masalah adalah imannya sedang naikkah, sedang turunkah, naik teruskah, turun teruskah, atau stabil, atau labil. Ini yang harus dijadikan kajian oleh kita terhadap fenomena diri kita, masalah keimanan. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Contoh tadi pagi yang dimulai dari kemarin siang, ada salah seorang warga keturunan dari Lahang datang ke kantor KUA. Pak Ustadz, saya minta disyahadatkan. Emang kenapa? Saya bilang, saya pengen masuk Islam. Serius nih, serius Pak. Saya makanya datang ke sini. Terus setelah Islam mau ngapain? Mau nikah. Dengan siapa? Dengan seorang gadis, kebetulan agama Islam. Berarti bersyahadat ini karena mau nikah orang Islam. Ya itu hanya faktornya aja Pak. Tapi saya ternyata udah lama juga bahwa yang teman-teman orang Islam itu sejak saya kecil bergaul dengan orang-orang depan rumah saya belajar TPA, saya lihat memang Islam itu baik. Makanya saya sejak kecil disunat Pak. Walaupun saya sekarang belum bersyahadat, saya udah disunat. Kalau Bapak tak percaya, boleh dibuka. Janganlah saya bilang. Baru selesai tadi jam 2 Pak, saya urus. Karena langsung saya lamarkan. Luar biasanya, perempuannya memang juga luar biasa. Suka sama dia.
Ya, susah memisahkan Pak kalau udah cinta. Kata Bang Didi itu kalau cinta udah melekat, apapun rasa coklat. Tak bisa Pak. Ini nih sekarang fenomena di zaman modernnya begitu. Ketika dunia medsos sudah mulai merebak di mana-mana, terbuka dan keterbukaan di mana-mana, cinta sekarang udah tak mengenal lagi masalah suku, bangsa, keturunan. Coba tengok sekarang para pemain sepak bola dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia. Boleh jadi karena mungkin ada rasa cinta tanah air dengan leluhurnya, walaupun dulunya mungkin bapak-bapaknya adalah tokoh-tokoh orang Belanda sana, kebetulan nikah dengan orang Indonesia, sekarang balik lagi, yang gak apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Saya tanya, ini nih fenomena nih. Sebelum bersahadat saya bilang, sebenarnya yang disembah itu siapa sama sampean selama ini? Ya Tuhan. Tuhan sampean siapa? Setahu saya namanya Allah. Allah itu Tuhan umat Islam, saya bilang. Ya walaupun dia non Islam Pak, dia udah tahu yang selama ini disembah adalah Allah. Cuman Allah yang mana? Nah ini, Allah yang mana yang disembah? Kalau udah Allah yang mana, boleh jadi kita pun kalau ditanya antara Allah ini, Allah ini, Allah ini, boleh jadi berbeda-beda. Ketika kita mengenal Tuhannya berbeda-beda, boleh jadi. Kita kan selama ini terutama bagi awam, yang disembah adalah Allah. Allah yang mana? Gampangnya yang dikaji setiap subuh oleh guru kita kan sifat 20 yang melekat pada zat Allah, asma yang 99 yang nempel pada zat Allah. Itu kajiannya nanti tauhid. Subhanallah. Jadi kadang orang yang mu'alaf itu ada yang sudah mempelajari Islam. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun dia belajar dulu. Baru dia mengungkapkan keberanian untuk bersyahadat. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Terkait dengan masalah keimanan, apakah amal perbuatan sehari-hari itu ada hubungannya dengan keimanan? Yes. Ada. Maka insya Allah mulai malam ini ke depan saya ingin mencoba diambil dari beberapa referensi terkait dengan fenomena keimanan. Saya menemukan ada 20 fenomena lemahnya iman di zaman sekarang. Banyak Pak. 20 tanda-tanda iman seseorang itu sedang turun. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Mungkin Ramadan itu oleh Allah ya karena dipermudah jalan hidayah, sehingga kita dalam Ramadan rasa-rasanya ingin terus beramal. Di masjid pun ingin lama-lama itikaf, ingin mendengarkan pengajian, ingin meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa. Itu suasana yang luar biasa. Beruntunglah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang Ramadan banyak beramal. Karena diakui atau tidak, sadar atau tidak, amal seseorang itu ada kaitan dengan keimanan. Jamaah rahimakumullah. Mengapa saya bilang untung? Di bulan Ramadan, Bapak Ibu banyak-banyak doa. Salah satu doa yang dibaca apa? Di malam pertama sampai malam terakhir yang tidak pernah putus, doa Bapak Ibu dalam Ramadan dibacanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, saya tanya Pak Midi dulu yang imamin di sini. Doa itu setelah Ramadan berakhir dibaca lagi enggak? Bang Didi baca enggak?
Jamaah baca enggak nih? Tetap baca. Nah, ini harus ada alasan. Mengapa Bang Didi nggak baca lagi? Mengapa Pak Uwa baca? Ibu-ibu ada yang masih mengamalkan Allahumma innaka afuwwun karim sekarang? Pertanyaannya, itu doa sangat bagus dibaca di bulan Ramadan. Lalu Bang Didi kenapa nggak baca lagi di luar Ramadan? Sekarang jangan kebiasaan dulu, harus ada pengetahuan nih, karena ada pengajian. Ini pentingnya pengajian tuh begitu, supaya yang diamalkan kita itu adalah ada dalilnya. Umpamanya Pak Uwa mengamalkan doa yang tadi, apa alasannya? Bang Didi tidak mengamalkan, apa alasannya? Baik, saya sedikit aja mau menjelaskan mengapa umumnya, dan memang kebiasaan dan umumnya tak dibaca lagi doa itu ya. Nanti dibaca-baca 11 bulan kemudian, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Setelah Allahu Akbar, hilang doa itu. Betul Bu? Jadi ibu-ibu sekarang nggak ngamalkan lagi doa itu? Enggak, alasannya sama dengan Bang Didi tadi. Kebiasaan. Baik, saya jelaskan sedikit aja. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi saya, bagi jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah, ini kaitannya dengan masalah amal. Amal dan iman. Suatu malam, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan saya malam ini berada di malam Lailatul Qadar." Karena Siti Aisyah pun tak tahu, istri Nabi lupa, dan Nabi pun gak ngasih kabar. Tapi andaikan, kata Siti Aisyah, aku ini malam ini berada di malam Lailatul Qadar, apa doa yang terbaik saya amalkan? Nabi menjawab, kul, ucapkan, lafalkan, bacakan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang pakai karim, ada yang tidak. Jadi doa ini asbabul wurud. Nah, kalau Quran kan asbabun nuzul. Ini asbabul wurud, sebab-sebab turunnya sebuah hadis yang kebetulan hadis ini adalah doa. Berarti doa itu doa bil maksur, doa dari Nabi. Sebab-sebab turunnya Allahumma innaka afuwwun adalah karena ada pertanyaan dari Siti Aisyah. Minta diajarin doa yang terindah andai tahu malam itu malam Qadar. Lalu mengapa menjadi amalan di bulan Ramadan selama sebulan penuh? Karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, cuman tidak tahu apakah malam pertama, malam kedua, malam selikur, malam 27 atau malam terakhir. Kita nggak tahu, tapi ada. Maka untuk jaga-jaga agar doa itu terbaca selama Ramadan, maka dibacalah dari awal sampai akhir Ramadan. Itu asbabul wurudnya. Harus tahu dulu. Biar nanti tahun depan mengamalkan doa itu, kita tahu dalil. Oh, ini memang dari Rasulullah atas permintaan Siti Aisyah. Saya minta maaf Pak Haji. 2 jadwal di masjid ini saya enggak sempat ngisi. Enggak sempat ngisi, minta maaf betul. Allah ya tidak menakdirkan saya kesini aja, itu susah. Ketika mendadak saya ada halangan, ketika mendadak saya tiba-tiba tak bisa datang ke sini. Jadi saya minta maaf kepada penyusun jadwal, Pak Fadli, Pak Haji, sekali lagi minta maaf. Jamaah, lalu mengapa setelah Ramadan gak dibaca? Ini di sini
harus kita jeli nih. Alasan pertama, karena doa itu diminta oleh Siti Aisyah khusus untuk di malam Qadar atau di bulan Ramadan. Yang kedua, dilihat dari isi matan dari doa itu, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Salah satu asma Allah min asma'il husna, nama Allah dari bagian asma'ul husna adalah afuwun, Allah maha pemaaf dalam bahasa Indonesia. Padanannya, persamaannya adalah ghafurun, maha pengampun. Apa bedanya pemaaf dan pengampun? Kita melihatnya seolah-olah sama antara pemaaf dan pengampun. Tapi dilihat dari akar kata bahasa, asal usul bahasa dalam sastra Arab itu diketemukan bahwa afuwun itu lebih tinggi maknanya daripada ghafurun dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama aja. Bang Didi, maafkanlah aku bang, ampuni aku bang, sama aja. Pak Tris, Pak De, nyumpang punten, maafkan saya ya, ampuni saya. Itu sama kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ternyata ada perbedaan yang luar biasa. Ghafurun, maha pengampun, dengan afuwun, maha pemaaf, itu bedanya. Ghafurun hanya kesalahan kita itu ditutupi oleh Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas, maha pengampun Allah itu lebih luas daripada dosa hambanya yang berbuat, maka ghafurun itu dosa kita enggak dihapus, dosa kita cuma ditutupi. Nanti kita baca hadisnya. Andaikan bapak-bapak ada papan tulis whiteboard, whiteboard ini ditulis oleh kita. Nah, whiteboard tadi pakai spidol yang bisa dihapus. Kalau tulisannya dilakban, masih ada tulisannya tapi dilakban, ditutupi, itu ghafurun. Artinya sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. Maka kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji darah pun nanti pasti akan diperlihatkan. Nah, ketika berbuat dosa, Allah ampuni dengan ghafurun, maka dosa itu sebenarnya kalau Allah ampuni semata-mata baru ditutup oleh Allah, oleh rahmatnya Allah, belum dihapus. Tapi kalau afuwun, Allah maha pemaaf, afuwun itu lebih tinggi, bukan hanya ditutup tapi dihapus. Ini bedanya antara ampunan di dalam Ramadan dan ampunan di luar Ramadan. Luar biasa. Luar biasa jamaah. Maka bersyukur kita bisa ketemu Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan. Janji Allah itu Allah hapus, benar-benar Allah hapus. Seperti papan tulis yang ditulis di whiteboard tadi, dihapus, tidak nampak lagi.
Tapi kalau hanya ditutupi lakban, ditutupi kertas, kapan-kapan bisa dibuka kembali. Kalau ibu-ibu orang hukum, Pak D orang kepolisian tahu, kesalahan kita warga Indonesia dalam hukum ada yang udah ingkrah, dihapus, ada yang bisa dibuka kembali. Banyak kasus-kasus di dalam republik ini ada yang udah bertahun-tahun dibukanya lagi. Yaitu seperti ibarat gopurun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan Ramadan. Kita isi Ramadan nanti dengan minta ampunan, dengan afuun tadi. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, bukan tidak boleh di luar Ramadan baca Allahumma innaka afuwun. Bukan tak boleh, bukan dosa. Cuman rasanya enggak layak. Karena doa itu hanya cocoknya di Ramadan. Jadi Pak Uwo ngamalkan enggak dosa Pak Uwo. Cuman belum layak kalau di luar Ramadan. Karena adanya di bulan Ramadan. Itu alasan yang paling logis. Allahu Akbar. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Fenomena pertama, masalah lemahnya iman seseorang. Dikatakan bahwa yang paling nampak dari lemahnya iman seseorang adalah kebiasaan melakukan kedurhakaan, maksiat dan dosa. Minal ma'asi wal atham. Kalau seseorang berbuat dosa, awalnya merasa malu-malu. Karena dosa itu adalah perbuatan yang umumnya dikerjakan itu awalnya merasa malu. Nah, di zaman sekarang ada dosa yang karena kebiasaan melakukan, orang itu akhirnya sudah tidak merasa berbuat dosa lagi. Ini yang paling bahaya nih. Kalau orang berbuat dosa, dia awalnya sadar itu dosa, tapi karena menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya merasa tidak berdosa lagi. Allahu Akbar. Awal-awalnya kalau tidak sholat, tak sholat itu kan maasi, berbuat maksiat, berbuat dosa hukumnya. Awalnya mungkin meninggalkan zuhur masih malu-malu, akhirnya nanti dikodok lah. Lalu menjadi kebiasaan, hari beresoknya, berikutnya, tak sholat lagi, tak sholat. Akhirnya menjadi kebiasaan tak sholat. Ini fenomena yang paling nampak di zaman sekarang, yaitu terbiasanya berbuat maksiat dan dosa. Ngambil uang orang, ngambil uang hak orang, awalnya merasa malu-malu, merasa izin, merasa risih. Uang haram itu Bapak Ibu, itu nagih. Kalau perut kita udah dimasuki barang haram, menurut ahli tasawuf, itu perut kita tuh nagih. Maka jangan coba-coba, kalau bisa dihindari mulut kita. Jangan coba-coba menyuapkan makanan, minuman yang sumbernya haram. Karena dia akan menagih terus. Ustadz, aku duitnya enggak dipakai makan kok, dipakai bikin rumah. Akan nagih juga. Udah punya rumah satu, pengen tambah satu lagi. Udah punya dua, pengen tambah satu lagi. Bini satu, pengen tambah lagi. Ini fenomena sekarang Bapak Ibu. Banyak orang berbuat, kalau bahasa hukum negaranya, pencucian uang.
Kemarin dengar enggak Bapak Ibu, ada orang yang kaya raya, nikahnya pun sampai yang datangnya aja dikasih uang ratusan juta. Anak lahir dikasih pesawat terbang, nilainya 500 miliar. Dikasih pesawat. La ilaha illallah ya Karim. Keterlaluan juga sih sebenarnya. Itu nagih Pak, nagih dia itu. Ini maaf, ini memang begitu. Kalau yang haram itu udah masuk, dia terus akan nagih. Sampai belum habis, hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Alhaakumut takatsur. Dia akan bermegah-megahan, belum puas. Walaupun yang dimakan jadi kotoran, yang dimakan juga nanti jadi terbuang, tapi tidak puas. Memang begitulah. Maka terhadap fenomena ini, kalau orang sudah berani berbuat maksiat terang-terangan, maka Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal muhajirin. Setiap umatku mendapat perlindungan afiat. Bapak Ibu kalau sholat pasti baca doa. Wa'afini wa'fu anni. Ada sihat, ada afiat. Mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini sihat walafiat leh. Amin. Itu ada dua makna. Sehat itu badannya. Nih badannya nih dari ujung rambut sampai ke tombe-ketombenya, ujung kaki, kuku sama tai-tai kukunya. Badan atas, tengah, bawah itu sehat badannya. Supaya sehat badan, rajin olahraga. Tapi titip olahraga itu jangan yang dipaksakan, yang dicintai. Banyak hari ini orang yang olahraga dipaksakan supaya sehat, olahraga dipaksakan, tapi dia nggak mencintai. Akhirnya main olahraga malah jantungnya jadi sepot, dan banyak yang meninggal orang sedang olahraga karena dipaksakan. Nah, afiat ini lebih tinggi daripada sihat. Tapi antara sihat dan afiat tak bisa dipisah. Afiat apa sihat itu adalah sihat badan, afiat sehat pikiran dan sehat hati. Jadi afiat ini lebih kepada barang yang tak nampak dalam hati, dalam pikiran, dalam otak. Nah kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku, umat Islam nih, dapat perlindungan afiat. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharati. Dan sesungguhnya termasuk perbuatan yang terang-terangan, ayak malar rajulu bil laili, yaitu jika seseorang melakukan suatu perbuatan pada malam hari, amalan summa yasbahu, kemudian dia berada pada pagi hari, waqad satarahullahu, padahal Allah telah menutupinya. Subhanallah. Jadi dosa-dosa kita itu jamaah, bahasa diampuni itu sesungguhnya ditutupi oleh Allah. Kalau betul-betul dihapus, kita nggak melihat lagi. Bertolak belakang dengan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berarti masih ada dosa itu tersimpan. Masya Allah. Sekali lagi, yang terhapus itu
logikanya adalah ada di bulan Ramadan. Makanya mintalah doa tadi itu sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Bagus dibaca. Allah telah menutupinya, kata Allah. Fayaqulu, namun dia berkata, ya fulan, hei fulan, amiltu barihata kadza wa kadza. Tadi malam aku telah berbuat begini dan begini. Wa qad bata yasturhu rabbuhu. Padahal sebelum itu Rabbnya telah menutupinya. Wa yasbahu yakshifu satrallahi anhu. Namun kemudian dia menyibak sendiri apa yang telah ditutupi Allah pada dirinya. Jadi kalau orang sudah berbuat maksiat yang sudah dianggap kebiasaan karena keenakan, ketagihan, maka sebenarnya dosanya itu, kata Allah, oleh Allah telah ditutupi. Bahasa kita ada diampuni dalam tanda petik. Sesungguhnya itu ditutupi, cuman kita membukanya lagi. Kita membukanya lagi. Seperti itulah gambaran orang yang terbiasa berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu, di malam setelah Lebaran dan di hari pertama masuknya bulan Mei ini, tentu kita ingin amal-amal kita diterima Allah. Pasti itu. Karena Rasulullah ajarkan kepada kita bahwa habis Lebaran itu ucapan yang sunnah diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga selain dosa kita dihapus. Makanya ada istilah Lebaran. Lebaran itu bahasa kita. Di Arab nggak ada Lebaran. Yang ada adalah Idul Fitri. Kalau bapak ibu ketemu orang Arab, selamat Lebaran ya. Bingung orang Arab, opo Lebaran? Nggak tahu orang Arab Lebaran. Lebaran tuh kalimat lebar, luber, ya lebur. Lebur tuh hapus. Itu istilah bahwa dosa kita insya Allah Allah hapus berkat doa-doa tadi. Makanya Bang Didi baca doa Allah munakabung karim, nanti tunggu Ramadan masuk. Kita ini di luar Ramadan belum layak. Baca istighfar aja, astagfirullahaladzim aja, ya itu aja yang diamalkan dulu. Ya, bukan tidak boleh, malu kita gitu loh, malu kita, karena Allah masih banyak rahmatnya buat kita. Masyaallah jamaah rahimakumullah. Nah, mungkin ini dulu masalah fenomena yang pertama, bahwa di akhir zaman sekarang banyak orang yang berbuat maksiat dan dosa dengan terang-terangan, sehingga karena kebiasaannya berbuat dosa tadi serasa tidak berdosa lagi. Mudah-mudahan sifat ini tak ada, jauh dari diri kita. Allah jaga diri kita dari kebiasaan berbuat dosa. Sungguh rugilah kita kalau dosa itu merasa menjadi tidak berdosa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Minta doa. Kita bacakan Fatihah di akhir pengajian ini. Yang pertama, saya alhamdulillah sebelum almarhum Bapak Haji Indra Muriz Adnan meninggal dunia, hari keempat setelah Lebaran saya jumpa di pesantren beliau. Saya cerita hampir 1 jam. Karena yang mengenalkan Indragiri Hilir keliling ke daerah tahun 2006-2007 kepada saya adalah beliau. Saya selesai S2 juga beliau yang membantu untuk bisa selesai kuliah. Jadi cerita yang panjang lebar, bahkan dalam salah satu partai, maaf, tepat ya 1 kali untuk beliau
kebetulan saya terakhir ketemu itu beliau sambil memeluk saya, doakan saya agar saya sembuh, bahasanya seperti itu. Ternyata Allah panggil, dan saat itu datang Pak Handoyo. Pak Handoyo kawan beliau. Ternyata hari Minggunya juga beliau meninggal dunia. 2 orang yang saya dekat. Awalnya Pak Handoyo nengok, saya pun keluar. Dan kemarin saya malam sempat ke rumah Pak Handoyo, ternyata meninggal dunia juga. Pak Handoyo ada. Subhanallah. Jadi minta doa pada jamaah untuk beliau-beliau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan imam kita Bang Subhan, ya, istrinya sejak kami bawa ke Dumai udah gelisah dia nih. Gelisah. Kenapa gelisah? Sampai membaca lomba tuh, Pak, maaf, nggak konsentrasi lagi. Istri saya nggak melahirkan Ustaz nih. Kenapa? Kalau nggak melahirkan, HPL-nya sekarang tanggal 24 Pak Ustaz. Mungkin belum waktunya. Ternyata belum juga sekarang. Doakan untuk orang-orang yang udah meninggal, orang-orang yang mau lahir, yang meninggal Allah ampuni segala dosanya, yang baru lahir mudah-mudahan Allah mudahkan kelahirannya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbing faqihna allazi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa taufiqa wa hidayah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.